بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Untuk melanjutkan belajar kita yaitu mempelajari kitab دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. آمين. طيب، كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثالث أو في القسم الثاني من الدرس الثالث. Kita di pertemuan yang lalu masih di bagian kedua dari pelajaran ketiga, ya kan ya Bapak ya? بلى. طيب، كنا قرأنا قاعدة الأعداد المركبة وألفاظ العقود للمعدود المذكر. قرأنا أيضا العدد الترتيبي، وهل قرأنا الاستفهام المنفي؟ أليس كذلك؟ وأيهما؟ لما kita belum membahas al-istifham al-manfi, Bu ya? Iya, Nah, pembilangan. baru bilangan saja. Yang pertama al-a'dad al-murakkabah, yaitu bilangan belasan. Al-a'dad min 11 ila 19. هذه الأعداد مبنية على الفتح. Semua bilangan ini, baik bagian yang pertama maupun bagian kedua, selalu diakhiri fathah. Ahada, asyara, dan fathah-fathah. Demikian juga dengan ma'dudnya atau benda yang dihitungnya juga bentuknya mufrad mansub. Bentuknya mufrad mansub. Bentuknya tidak dirubah menjadi jamak tapi tetap tunggal dan mansub seperti di sini. Ja'a ahada asyara qaliban. Qaliban. Gitu kan Ibu? Allahumma shalli. Kemudian untuk kaidahnya kemarin kita sampaikan bahwasanya kita bagi menjadi dua seperti al-adad al-mufradah bilangan satuan 1 dan 2, yaitu kaidahnya tersendiri, dan 3 sampai 10 kaidahnya tersendiri. Astagfirullahaladzim jami'an. Untuk al-adad al-murakkabah itu juga kita bagi menjadi dua. Adapun di sini karena ada dua bagian atau dua bilangan, angka yang pertama dan angka yang kedua, angka satuan dan angka 10-nya, maka kita harus memperhatikan dua-duanya, ada dua bagian tersebut. Kalau untuk bagian yang pertama, yaitu bagian bilangan satuan, maka kita berlakukan kaidah bilangan satuan. Bagaimana kaidah bilangan satuan? 1 dan 2 itu selalu sama dengan ma'dudnya, yuwafiqul ma'dud. Sedangkan 3 sampai 9-nya selalu menyelisihi ma'dud. Jadi yang kita perhatikan pertama harus ma'dudnya dulu. Ma'dudnya ini mudzakkar atau muannas, begitu Ibu ya? Harus kita perhatikan dulu ma'dudnya, mudzakkar atau muannas. Baru adatnya menyesuaikan. Adatnya berapa? Kalau asyara atau asyrota, ini bagian kedua dari bilangan belasan berarti. Asyara atau asyrotanya selalu sama dengan ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar kita bilang asyara, seperti di sini. Ahada asyara taliban, isna asyara taliban, mudzakkar. Kalau untuk 11 dan 12. Tapi kalau untuk 13 sampai 19, maka bagian yang pertama tadi menyelisih ma'dud, yukhaliful ma'dud. Berarti kalau ma'dudnya taliban, di sini taliban mudzakkar. Kita bilangan satuannya kita sebutkan bentuknya muannas. Salasata.
Karena taliban mudzakkar maka di sana salasata ada tak marbutahnya. Asyara. Adapun asyaranya selalu sama dengan ma'dudnya. Makanya di sana salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, wa tis'ata asyara taliban. Selalu fathah akhirannya. Fathah, fathah, fathah. Begitu Ibu ya. Thumma alfadul uqud. Adapun alfadul uqud ini adalah bilangan puluhan kalau dalam bahasa kita. Bilangan puluhan dalam bahasa Arab dimulai dari ashrun, dari 20. Karena 10-nya masuk ke al-adad al-mufradah, masuk ke bilangan satuan. Kalau dalam bahasa Arab. Jadi dimulainya dari ashrun, kemudian dilanjutkan salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un, sampai tis'un. Dan min ashrin ila tis'ain. Dari 20 sampai 90 Ibu ya. Dan cara membuatnya mudah. Jadi bilangan satuan itu yang tanpa tak marbutah, bilangan satuan yang tanpa tak marbutah itu tinggal ditambah waw dan nun. Tinggal ditambah waw dan nun. Dari salasun jadi salasuna, arba'un arba'una, khams khamsun khamsuna, sittun jadi sittuna. Begitu Ibu ya. Alhamdulillah jami'an. Itu cara membuatnya. Jadi mirip seperti jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim kan juga tinggal ditambah waw dan nun di belakangnya. Seperti mukmin jadi mukminuna, muslim muslimuna. Ya kan Ibu ya? Dan perlakuannya pun juga sama seperti jamak mudzakkar salim dalam hal i'rab maksud saya. Tanda i'rab jamak mudzakkar salim itu kan huruf waw itu. Kalau marfu tanda rafa'nya waw. Kalau mansub atau majrur, tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Jadi muslimina, mu'minina. Ini juga demikian. Al-fadhul uqud, kalau marfu kita bilang ishruna, salatuna. Tapi kalau mansub atau majrur kita bilang ishrina atau salatina. Jadi wawnya berubah jadi ya. Gitu ya, Bu ya? Jadi jangan heran, kadang misalkan dibaca ishruna, kadang dibaca ishrina. Kenapa? Kalau ishruna marfu, kalau ishrina itu mungkin mansub atau majrur. Begitu ya, Bu ya? Iya. Baik. Adapun bagaimana rangkaiannya dengan ma'dudnya? Saat dirangkai dengan benda yang dihitungnya bagaimana? Maka tidak ada bedanya antara ma'dudnya mudzakkar ataupun mu'annas. Hiya la tatagayyaru ma'al ma'dud. Tidak ada bedanya. Baik ma'dudnya mudzakkar maupun mu'annas. Kita bisa bilang ishruna taliban, ishruna talibatan, thalathuna taliban, thalathuna talibatan. Tidak ada bedanya. Begitu Ibu ya? Mudah kan Ibu ya? Alhamdulillah. Kalau yang puluhan nggak ada beda ya Ustaz ma'dudnya ya, mau muzakkar atau muannas sama-sama ya. Sahih. Sama. Jadi baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas tetap bentuknya seperti itu. Ishruna, thalathuna. Yang nanti bisa berbeda itu terkait dengan mansub dan majrur. Kondisi i'rabnya. Kalau marfu pakai waw, kalau mansub atau majrur pakai ya. Gitu ya. Dan ma'dudnya tetap apa namanya? Mufrad mansub. Mufrad ya. Bentuknya tetap tunggal dan mansub, mufrad mansub. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ma'dud atau benda yang dihitung yang dirubah menjadi jamak itu hanya dari 3 sampai 10 saja. Misalnya ila 10 faqat. Sudah itu saja. Yang dirubah menjadi jamak hanya ma'dud dari 3 sampai 10 saja. Selebihnya dari 11 sampai tak terhingga itu tidak dirubah menjadi jamak. Bentuknya mufrad. Tidak ada yang dirubah menjadi jamak selain 3 sampai 10. Semuanya mufrad. Hanya saja mufrad itu ada yang mansub, ada yang majrur. Kalau 11 sampai 99, semua bilangan dari 11 sampai 99 semuanya mansub, Ibu Sian. Maksudnya ma'dudnya. Ma'dudnya semuanya mansub. Gitu Bu ya, dari 11 sampai 99.
Nanti kalau sudah ketemu 11 dengan tambah mi'ah, 99. mi'ah sudah pernah kita pelajari mi'ah, ya kan bukan? Adapun mi'ah dan alf sebagaimana kita pelajari di bab pertama kemarin, mi'ah dan alf itu ma'dudnya selalu majrur, mufrad majrur, mi'atu talibin, mi'atu talibatin, alfu talibin, alfu talibatin. Itu mufrad juga tapi majrur. Gitu Ibu ya. Ya, Ustaz. Tidak masalah kita secara bertahap di kitab Durusul Lughah itu apa ya? Gaya maparan di kitab Durusul Lughah itu agak terpencar-pencar, tapi maksudnya itu dicicil Ibu sekalian. Jadi misalkan bilangan ini, bilangan tidak dalam satu bab semuanya diselesaikan, ya kan Ibu ya? Dulu di akhir semester 2 kita dikenalkan dengan al-adat al-mufradah, bilangan satuan. Kemudian di awal semester 3 kemarin kita dikenalkan mi'ah dan alf. Kemudian di sini kita dikenalkan dengan al-adat al-murakkabah wa al-fadul uqud, bilangan belasan dan puluhan. Mungkin nanti di akhir semester 3 ini insya Allah kita akan dikenalkan dengan al-a'dad al-ma'tufah atau bilangan dari 21 sampai 29, 31, 30 sampai 39, 41 sampai 49 sampai 99. Itu nanti di akhir semester 3. Agak terpencar-pencar, tapi maksudnya dicicili sekalian biar nggak pusing, nggak bingung. Gitu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Tapi insya Allah nanti di semester 5 itu akan ada satu bab khusus, itu seperti merangkum dan memurajaah semua pembahasan bilangan dari bab 24 nanti insya Allah. Bab 24 itu membahas semua bilangan dari 1 sampai ribuan, sampai puluhan ribu bahkan, atau ratusan ribu. Gitu ya. Insyaallah warahmatullahi jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik dan istiqamah. Tapi mudah insya Allah. Bilangan itu mudah. Kuncinya kita tadi yang kaidah-kaidah utama kita pahami betul-betul, yaitu bilangan satuan 1 sampai 10. 1 dan 2 selalu sama, 3 sampai 10 selalu menyelisihi ma'dudnya. Selebihnya mudah insya Allah, selebihnya mudah, dan mungkin juga kita harus memperhatikan ma'dudnya. Ma'dudnya bentuknya itu ada 3 macam bentuk. Kalau bilangan 3 sampai 10 itu bentuknya jamak majrur. Kalau 11 sampai 99 bentuknya mufrad mansub. Kemudian mi'ah dan alaf ma'dudnya bentuknya mufrad majrur. Jadi ada 3 macam bentuk ma'dud. Baik. Nastamir. Kemarin kita juga sempat membahas al-adad at-tartibi. Al-adad at-tartibi kalau dalam bahasa kita sebut dengan bilangan bertingkat. Berarti ini menunjukkan urutan, bukan jumlah, tapi urutan. Gitu kan Ibu ya? Urutan. Misalkan rumah ke-3, al-baitu ats-tsalitsu. Misalkan juz ke-5, al-juz'ul khamisu. Nah, gitu kan Ibu ya? Assalamualaikum jami'an. Al-walad, misalkan al-walad, anak keempat, al-waladur rabi', anak keempat. Itu bilangan al-adad at-tartibi atau bilangan bertingkat dalam bahasa kita. Dan al-adad at-tartibi sekalian itu sebenarnya masuk dalam kategori sifat. Masuk dalam kategori sifat. Makanya di sana disebutkan penjelasan di kitab sekalian, wasfun li tartibil asya. Wasfun itu kata lain dari sifat. Wasfun itu artinya sifat. Wasfun atau sifat li tartibil asya, untuk menunjukkan urutan. Makanya saya bilang tadi dalam bahasa kita disebut bilangan bertingkat. Wa huwa na'tun, dan kedudukannya di dalam susunan kalimat pun dia sebagai na'tun. Na'tun itu sifat, selalu sama dengan mausufnya, ya kan dua, atau na'tunnya, ya atau ibu-ibu sekalian. Di sana wa huwa na'tun yuwafiqul ma'dud fi jami'al halat. Maka kedudukannya sebagai na'tun atau sifat
yang selalu sama dengan man'utnya. Man'utnya di sini ma'dudnya. Fi jami'il halat, dalam semua kondisi. Baik dalam mudzakkar muannasnya, baik dalam nakirah ma'rifahnya, baik dalam i'rabnya, dan juga jumlahnya. Di sana ada beberapa contoh untuk mudzakkar, ad-darsu al-awwalu. Al-awwalu. Ini mungkin sudah jadi bahasa kita, jadi mudah. Al-awwalu. Kalau kita perhatikan di sana sama-sama mudzakkar. Ad-darsu mudzakkar, al-awwalu mudzakkar. Sama-sama ma'rifah, ada al-nya. Sama-sama marfu di akhiri dhammah. Ad-darsu al-awwalu. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani itu juga demikian, persis bentuknya. Untuk contoh yang muannats, ad-dars as-sanatul ula. Al-ula itu bentuk muannats dari al-awwal. Kemudian as-sanatu ats-tsaniyatu, ada tak marbutahnya di belakangnya karena ini muannats. As-sanatu tsalitsatu juga demikian. Tapi untuk seterusnya sekalian di sana dari 3 sampai 10 misalkan itu bentuknya mudah. Cara membuat al-adad at-tartibi itu dengan pola atau wazn fa'il. Fa'ilun. Enggak berisik. Jadi salasun itu dirubah waznnya menjadi fa'ilun, jadi salithun, salith. Kemudian arba' jadi rabi', khamsun jadi khamis, sittun jadi sadis, sab'un jadi sabi', thamanun jadi thamin, tis'un jadi tasi'un, ashrun jadi ashirun. Jadi polanya fa'ilun, fa'il, fa'ilun. Atau mas sekalian mungkin lebih mudahnya bagaimana mas sekalian? Lebih mudah dihafal atau sudah diingat-ingat waznnya saja? Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir. Gitu ya. Sebenarnya setiap awal bab kita menyebutkan di sana ada al-adad at-tartibi seperti di sini. Ad-darsu tsalitsu. Ats-tsalitsu itu adad at-tartibi. Al-adad at-tartibi. Nanti ar-rabi', ad-darsu rabi', ad-darsu khamis, ad-darsu sadis, ad-darsu sabi', ad-darsu ats-tsamin, ad-darsu tasi', ad-darsu al-ashir. Ini kalau misalkan dihafal, sekalian misalkan dihafal dan disetorkan gitu jauh lebih baik Ibu ya. Ada contekannya nggak, Ustaz? Contekan. Yang nanti sepertinya ada. Nanti sepertinya ada nanti. Nanti di beberapa halaman ke depan. Di beberapa halaman ke depan insya Allah sepertinya ada. Gitu ya. Sepertinya ada di beberapa halaman ke depan. Baik. Adapun di sini di bawahnya kemarin ini adalah contoh kondisi i'rab. Karena ini saya bilang tadi ini adalah na'tun, selalu mengikuti man'utnya. Makanya di sana ad-darsu ats-tsalitsu ini marfu'. Ad-darsa ats-tsalitsa mansub. Ad-darsi ats-tsalitsi majrur. Jadi selalu mengikuti. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya. Hal min soal? La yujad. Pelan-pelan lagi baca-baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Naqlibul waraqah, kita buka lembaran berikutnya Mas sekalian. Naftahu as-safha ba'daha. Kita buka halaman berikutnya. Hunaka qa'idah al-istifham al-manfi. Mal murad bil istifham al-manfi? Apa yang dimaksud istifham manfi Mas sekalian? Istifham, apa makna istifham? Istifham itu kata tanya. Sahih. Istifham itu kata tanya. Tapi di sini bukan kata tanya biasa, tapi istifham manfi. Manfi itu maksudnya apa? Manfi dari kata nafa, yanfi, artinya menafikan.
Al-istifham al-manfi itu istifham yang dinafikan, kata tanya yang dinafikan. Atau mungkin dalam bahasa kita sebut dengan kata tanya negatif yang biasa kita menggunakan bukankah, tidakkah, gitu kayak gitu ya. Kurang lebih demikian. Dan di sana istifham manfi itu istifhamnya selalu menggunakan hamzah a yang artinya apakah. Apa? Anak-anak di sini tuh agak harus istifham manfi itu istifhamnya, kata tanyanya selalu menggunakan hamzah istifham a yang artinya apakah, tidak bisa menggunakan istifham yang lain, ibu sekalian. Begitu ibu ya. Wadih mahat. Sedangkan nafyunnya di sini dicontohkan pakai laisa, alaisa yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya, alaisa. Tapi sebenarnya tidak terbatas hanya pakai laisa saja. Semua kata nafyun, semua kata yang digunakan untuk menafikan itu bisa digunakan untuk istifham manfi. Ya, seperti di sini contohnya alaisa. Bisa juga pakai la an-nafiyah jadi ala. Bisa juga pakai ma an-nafiyah jadi ama. Bisa juga pakai lam dan lamma jadi alam atau alam. Begitu ibu ya. Wadah umhat. Yang penting istifham manfi itu hamzah istifham a diikuti nafyun. Bisa alaisa, ala, ama, alam atau alamma. Alhamdulillah. Tapi di sini kita perhatikan dulu contoh alaisa. Alaisa mungkin ketika di awal kita belajar, biasanya saya bertanya alaisa kadzalik, ya kan ibu kan? Dan ini sudah pernah kita semua sebelumnya. Alaisa kadzalik. Misal di sini. Karuna ba'di. Anta minal hindi. Anta minal hindi. Apa makna anta minal hindi? Kamu dari India. Dari India. Baik. Alaysa kadzalik? Yang ini alaysa kadzalik. Apa makna alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Bukankah demikian? Kamu dari Hindia. Bukankah demikian? Kan ini tadi alaysa. Kita tidak mengartikan apakah tidak, bukan seperti itu lagi. Tapi bukankah atau tidakkah? Gitu ya, kalau dalam bahasa kita karena memang itu kata tanya negatif itu bukankah atau tidak, gitu ya. Tahlah nikun aja. Nah, ini istifham anfi. Bukankah demikian? Kamu dari Hindia, bukankah demikian? Gimana ibu sekalian? Apakah ibu dari Hindia? Tidak Ustaz. Enggak lah. Enggak lah. Dari Pakistan. Pakistan, bukan Pakistan. Baik. Alaysa kadzalik? Ini jawabannya bagaimana? Kalau dulu kita mempelajari istifham a saja, yang ahadza qalam, ahadza kitab, maka jawabannya antara na'am atau la, ya kan ibu ya? Iya. Seperti dalam bahasa kita, apakah itu jawabannya antara ya atau tidak? Dalam bahasa Inggris juga, apakah itu? Are you? Jawabannya antara yes or no kan itu ya? Iya, kalau pakai to be, pertanyaannya apa? Jawabannya yes or no. Baik. Di sini, kalau di sini istifham manfi. Jadi tidak seperti hamzah saja yang tidak ada nafyunnya. Kalau ahadza qalam, na'am, hadza qalam atau la, hadza kitab. Ya kan ibu ya? Tapi kalau alaysa kadzalik, jawabannya antara na'am atau bala. Na'am atau bala. Na'am, yasarallahu wa rakibu indah. Jawabannya alaysa kadzalik itu antara na'am atau bala. Kalau iya, kita jawab menggunakan bala. Bala yang setelah lamnya itu alif maksurah, bukan alif mamdudah.
Mungkin terkadang orang mengira alifnya alif mamdudah seperti la. Tidak. Tapi bala menggunakan alif maksurah seperti di layar atau di buku sekalian. Gitu ya, Bu. Bala ana minal hindi. Ma makna bala? Bala itu artinya betul, benar, gitu ya, Bu. Jadi kalau misalkan kita mengiyakan, maka kita bilang bala ana minal hindi. Betul, saya dari Hindia. Karena ba'di. Bala ana minal hindi. Bala, ana minal Bala, hindi. ana minal Hindi. Katanya bukan dari Hindia tadi. Bala, ana minal Indonesia. Tapi kalau bukan dari Hindia, maka jawabnya tidak menggunakan bala. Kalau bala itu kan membetulkan tadi. Berarti pakainya na'am. Karena ba'di. Na'am, lastu minal hindi. Naam, Naam, lastu minal Hindi. Ya, saya bukan dari Hindia. Gitu ya, Bu, ya. Oh, kok na'am, Ustaz? Na'am itu bukannya iya. Mungkin ibu-ibu sekalian bertanya-tanya seperti itu. Kan Na'am. menafikan. Na'am itu mengiyakan penafiannya. Na'am lastu. Kan itu ya, Bu, ya? Kan tadi kan istifhamnya, kata tanyanya manfi, kata tanya dinafikan. Alaisa kadzalik. Kalau bala itu betul, itu dari Hindia gitu, itu positif. Tapi kalau kita mengatakan saya bukan dari Hindia, maka kita menggunakan na'am. Kita mengiyakan. Na'am itu mengiyakan penafiannya. Na'am lastu minal hindi. Ya, saya tidak dari Hindia, bukan dari Hindia. Begitu ya, Bu, ya? Wadah banget. Mawadi, Ustaz. Hal min soal. Ada pertanyaan masih kalian? Tidak. Jadi terkadang itu kalau kita mendengar pertanyaan alaisa kadzalik, kalau misalkan bingung udah jawab bala gitu aja. Alaisa kadzalik. Bukankah demikian? Karena biasanya syekh itu menanyakan sesuatu yang memang sudah jelas jawabannya, terus menggunakan alaisa kadzalik. Udah bala gitu aja biar cepat itu. Meskipun nggak paham tuh bala gitu. Ya, pernah saya menghadiri seperti majelis dari seorang syekh dari Mesir, dan majelisnya itu dihadiri banyak orang di Jogja ketika itu. Nampaknya ternyata yang hadir itu tidak semuanya betul-betul paham bahasa Arab. Meskipun kebanyakan santri, tapi tidak semuanya betul-betul paham gitu. Tidak semuanya betul-betul paham. Jadi ketika syekhnya itu ngobrol, kemudian cerita menjelaskan sesuatu, kemudian ada pertanyaan, alaisa kadzalik? Ada yang jawab, na'am gitu. Na'am, waduh kenceng lagi nih. Tapi ada juga yang yang paham itu justru nggak terlalu teriak tapi bala gitu, bala gitu. Ya gitu. Yang penting kalau kita dengar alaisa kadzalik lah jawab aja bala gitu ya. Ya, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Bu Indah tadi kalau misalkan mau izin silakan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian terkait istifhaman fi ini? Dan di sana ada keterangan tambahan di bawahnya, wa minhu aidan an-nafyu bima an-nafiyah. Dan termasuk al-istifham al-manfi itu penafiannya menggunakan huruf lain, misalkan ma di sini, ma an-nafiyah. Ama dhahabta? Tidakkah kamu pergi? Kan gitu Ibu ya. Tidakkah kamu pergi? Seperti saya bilang tadi juga demikian Ibu sekalian. Tidak hanya terbatas pada laisa atau ma saja. La an-nafiyah juga bisa. Ala tadhabu? Misalkan seperti itu. Tidakkah kamu pergi? Atau alam dan alamma. Tidakkah juga artinya. Jawabannya juga sama. Karena ini tetap istifhaman fi meskipun ada tuh nafinya tidak menggunakan laisa, di sana menggunakan ma an-nafiyah misalnya di sini. Karena ini istifhaman fi, maka cara menjawabnya tetap sama. Bala dhahabtu. Ini kalau kita menjawab positif, betul saya telah pergi. Tapi kalau tidak, maka kita menggunakan na'am. Na'am ma dhahabtu. Ya, saya tidak pergi. Ya, Ustaz.
Hal min soal. Ada pertanyaan Wahai sekalian? Mudah kan Ibu Beb? Mudah. Mudah. Insya Allah semuanya mudah buat Ibu. Alhamdulillah Ustaz. Nastamir Wahad. Kita lanjutkan. Ya, tafadhol Ustaz. Kok kayaknya lemes gitu. Nastamir. Nastamir. Naftah as-safha ba'daha. Kita buka halaman berikutnya Wahai sekalian. Fi hadhihi as-safha najidu istifhaman akhar. Kita di halaman ini akan mendapati istifham, kata tanya yang lain, yaitu ayyuhuma. Ayyuhuma ini sebenarnya kalimatan, terdiri dari dua kata. Ayyu dan domir. Dua kata. Ayyu yang pernah kita pelajari sebelumnya di semester lalu, ya kan Ibu ya? Kata tanya ayyu. Ayyu itu sebenarnya makna ayyu itu tergantung konteksnya. Bisa bermakna apa? Bisa bermakna di mana? Atau yang mana? Gitu kan Ibu ya? Dan di sini disambung dengan dhamir muttasil huma. Huma yang menunjukkan dua ya kan Ibu? Ada kabar dua. Jadi kalau diartikan bagaimana ayyuhuma? Kalau diartikan ini adalah pertanyaan untuk pilihan. Mana dari keduanya? Yang mana dari keduanya? Gitu ya Ibu ya? Ya, Ustaz. Tayyib. Misal fil jumlah di sana ayyu dan huma, jadi ayyuhuma istifham dan dhamir. Kemudian misal Zaidun Inna ba'di Zaidun wa Khalidun ayyuhuma atwalu. Zaidun wa Khalidun. Ayyuhuma Atwalu. ما معنى هذه الجملة؟ Zaid dan Khalid. Mana Apakah mereka kedua yang lebih tinggi? Zaid dan Khalid. Ayyuhuma, mana dari keduanya? Yang mana dari keduanya yang lebih tinggi? Atwalu. Ayyuhuma atwalu. Jadi tadi ayyuhuma maknanya apa Ibu sekalian? Mana dari keduanya? Yang mana dari keduanya? Ya kan Ibu ya? Yang Mana mana dari kedua? yang lebih tinggi? Dari keduanya mana yang lebih tinggi? Atau boleh nggak dibalik seperti itu? Yang penting ini menunjukkan pilihan antara kedua. Kemudian di sana dijawabnya langsung, langsung sebutkan salah satu pilihannya Zaidun atwalu. Gitu ya Bu ya? Jadi langsung saja jawabannya disebutkan salah satu dari kedua. Atau sebenarnya umat sekalian, dhamirnya ini tidak hanya terbatas huma saja. Kalau huma na'am, itu antara dua pilihan. Tapi kalau misalkan lebih dari dua pilihan, boleh menggunakan ayyuhum. Seperti di dalam Al-Quran, ayyuhum ahsanu amala. Ya kan Ibu ya? Ayyuhum, mana dari mereka? Gitu Ibu ya? Ayyuhum. Yang lebih baik amalnya. Mana dari mereka yang lebih baik, yang paling baik amalannya? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka. Untuk menguji mereka supaya kami mengetahui mana yang amalannya paling baik di antara mereka. Ayyuhum. Atau kalau misalkan di antara banyak tapi ghairu aqil, banyak benda misalkan ghairu aqil, kita bisa menggunakan ayyuha. Ayyuha. Kita Ibu ya? Assalamualaikum najamnya. Hal min soal. Ada pertanyaan Tuhan sekalian? Wujud. Berarti ini domir mutasilnya bisa diganti-ganti ya Ustadz ya, sesuai dengan berapa jumlah ininya ya. Dua bisa lebih dari dua gitu ya. Nah, kalau dua kita pakai huma. Kalau lebih dari dua berarti bisa pakai ayyuhum atau ayyuhunna atau ayyuha kalau ghairu aqil. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahab?
لا يوجد. Ya, Ustaz. Reject, Ustaz. طيب أعمالكم جميعا. إن كان لا يوجد, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang naftah as-safha ba'daha. Kita coba buka halaman berikutnya. Assalamualaikum jami'an. Nah, ini yang kita sempat ditanyakan oleh sekalian tadi. Oh, ini contoh yang belasan. Apa nih? Ini contoh yang belasan. Nanti akan ada contoh yang bilangan bertingkat. Nah, yang bilangan bertingkat yang latihan 10. Latihan 10. Kita buka dulu yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. طيب الصفحة بعدها هناك التمرين الثامن. Di sana ada latihan 8 umat sekalian. Iqra atau iqra'i ma yali. Bacalah berikut ini. Jadi di sini adalah contoh al-adad al-murakkabah wa al-fadl al-uqud. نقرأ كررنا بعدي 11 طالبا. 11 طالبا. 11 Ibu ya. 11 طالبا. Ingat tadi kaidahnya. Kita sambil membaca sambil mengingat-ingat kaidahnya. Thumma 12 طالبا. 12 طالبا. Jayid, 12 طالبا. 11 dan 12 tadi kaidahnya betul-betul sama persis. Bilangan baik bilangan yang pertama maupun bilangan yang kedua selalu sama dengan ma'dudnya. Ya kan Ibu ya? Ya, muzakkar. Sahih. Di sana taliban itu ma'dudnya muzakkar, maka 11 dua-duanya muzakkar. 12 juga dua-duanya muzakkar. Dan semuanya diakhiri fathah. 11 taliban. Sallallahu alaihi wasallam. نستمر كرنا بعدي 13 طالبا. 13 طالبا. Jayid. Dimulai dari sini, dari 13, dari 13 di sini sampai 19 nanti. Di sana bilangan pertama yukhaliful ma'dud, menyelisihi ma'dudnya. Di sana ma'dudnya mudzakkar taliban. Maka bilangan pertama atau bilangan 3 sampai 9-nya nanti bilangan satuan 3 sampai 9 itu menyelisihi yukhaliful ma'dud. Bentuknya muannas jadinya. Taliban mudzakkar maka thalathata muannas. Thalathata asyara, adapun asyara selalu sama dengan ma'dudnya. Maka kalau mudzakkar tetap mudzakkar. Thalathata asyara taliban, tapi tetap semuanya diakhiri fathah, ya kan Ibu kan? Fathah. Nastamir. 14 طالبا. 14 طالبا. 15 طالبا. 15 طالبا. 16 طالبا. 16 طالبا. 17 طالبا. 17 طالبا. 18 طالبا. 19 طالبا. 19 طالبا. Sampai di sini, sampai 19 طالبا itu kaidahnya sama dari 13 sampai 19. Bagian pertama atau angka pertama menyelisihi ma'dud, sedangkan angka yang kedua sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar muannasnya. Tapi tetap mansub, tetap fathah mabniun al fathi. 19 fathah. Taliban juga mansub. Baik, bagaimana dengan 20? Karena ba'di 20 taliban. 20 طالبا. Naam, 20 itu adalah salah satu dari al-fadhul uqud, bilangan puluhan. Dan tidak ada bedanya baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Ya kan Ibu ya? 20 baik taliban maupun talibatan tetap 20. Hal min soal? Ada pertanyaan Mas sekalian? Tidak. لا يوجد. ما في سؤال؟
هل من سؤال واحد؟ Tidak ada Ustaz. Oh, wujud. لا يوجد. Baik. Ini kalau misalkan dihafal juga lebih afdal, sekalian lebih baik. Ya sallallahu warahmatullahi jami'an. Jadi kadang itu kalau dihafal itu membantu. Dari tahap awal baru nanti dengan berjalannya waktu nanti sambil dipelajari kembali itu misalnya Allah memberikan pintu pemahaman. Nah, kalau misalkan dihafal dulu lebih bagus itu ya. Nah, Ustaz. Sallallahu warahmatullahi. نفتح الصفحة بعدها. Kita buka halaman berikutnya mas sekalian. Tapi jamnya sudah habis ya. Mungkin kita lanjutkan besok Ibu ya untuk halaman setelahnya ini, latihan 9 ini. Ya, Ustaz. Untuk mungkin yang bisa dibuka lagi mas sekalian di sana latihan 10 dua halaman setelahnya. Latihan 10 ini adalah contoh-contoh dari al-adat at-tartibi yang ditanyakan oleh Muhammad tadi. Ad-darsul awwalu, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalitsu, ad-darsul rabi'u, ad-darsul khamisu, ad-darsul sadisu, ad-darsul sabi'u, ad-darsul tsaminu, ad-darsul tasi'u dan ad-darsul ashiru. Di sana al-awwal itu untuk mudzakkar, al-ula untuk muannas. Gitu ya, Bu ya. Ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini semua untuk muzakkar ya, Ustaz? Nah, untuk yang disebutkan di sini semuanya contohnya untuk mudzakkar. Ad-darsu mudzakkar. Beda halnya misalnya apa? As-surah misalkan. As-surah akan di sana tinggal ditambahkan tak marbutah di akhirnya kecuali yang awal. Al-awwal jadi al-ula. Tapi kalau selain itu dari athani jadi tinggal ditambah tak marbutah saja. Athaniyatu, atsalitsatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-tsaminatu, at-tasi'atu dan al-ashiratu. Begitu ya, Bu ya? Itu bedanya mudzakkar dan muannas mudah. Karena ini seperti na'tun. Seperti na'at. Jadi, tinggal bedanya tak marbutah. Soal akhir, ada lagi pertanyaan wahai sekalian? Ini juga kalau dihafalkan maka lebih afdal wahai sekalian. Semoga Allah memberikan kemudahan. Min soal, ada pertanyaan wahai? Tadi terlewat Ustaz, ama itu artinya apa? Ustaz? Mada? Ama. Mada? Ama. Yang istifham, Ustaz. Ama. Oh, ama, tidakkah? Tidakkah? Nah. Ma tadi ma-nya ma an-nafiyah, ma yang artinya tidak. Nah, meskipun ma di sana ada banyak sekali macam-macam ma, kalau di total semuanya ada 12. 9 yang masyhur, tapi kalau semuanya totalnya 12. Tapi kalau ma yang disebutkan tadi ama itu ma an-nafiyah, ma yang artinya tidak. Jadi artinya tidakkah? Tidakkah. Tadi yang ayyuhuma Ustaz, yang mana gitu ya Ustaz? Yang mana dari keduanya? Soal akhir, ada lagi pertanyaan? لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد نكتفي بهذا القدر. Kita cukupkan dulu sampai di sini masih kalian nampaknya di tempat saya sudah azan. Ini kan beberapa hari terakhir ini waktu sholat sudah maju. Ini tempat saya sudah azan. Insyaallah نستمر يوم الغد. Insyaallah kita lanjutkan besok ya Bu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, setiap amal kita keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu
memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang pastinya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang akan berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan saleh yang bertakwa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan saleh, dan semoga terhindar dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan.